Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Salumita R. Pangaribuan dengan NIM 122150042 dari Prodi Teknik Geologi Angkatan 2022 dengan kelas RB. Di video ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal ujian tengah semester. Soal yang pertama yaitu terangkan dengan jelas arti istilah-istilah dan ilustrasikan. Yang pertama itu hippotype. Hippotype adalah istilah yang digunakan dalam bidang paleontologi untuk menggambarkan ilustrasi atau gambaran visual dari fosil atau organisme yang telah punah. Hippotype dibuat berdasarkan penelitian dan interpretasi ilmiah terhadap fosil yang telah ditemukan. Hippotype dapat berupa gambar, sketsa, atau rekonstruksi digital yang menggambarkan penampilan dan karakteristik organisme tersebut. Lalu, yang kedua ada biokenous. Biokenous dapat diartikan sebagai kumpulan organisme yang hidup, tumbuh, dan berkembang biak dalam suatu tempat atau lingkungan pengendapan yang sama. Contohnya nanti ada fosil-fosil yang terendapkan di tempat mereka hidup, contohnya seperti terumbu karang atau bintang laut yang mati dan terendapkan di tempat itu sehingga disebut sebagai natural fossil. Selanjutnya yang ketiga yaitu Thanatokenos. Thanatokenos adalah organisme mati atau fosil yang dapat berasal dari satu atau beberapa biotype dan tertransport setelah mati ke dalam suatu lingkungan pengendapan, di mana sisa-sisa organisme tersebut secara keseluruhan atau sebagian merupakan pembentuk sedimen yang bersangkutan. Yang keempat ada replacement atau pergantian. Replacement dalam paleontologi merujuk pada proses di mana digantikannya material-material organik dari suatu organisme dengan mineral, baik itu secara sebagian ataupun seluruhnya. Yang kelima ada rework fosil atau fosil ulang, adalah istilah dalam paleontologi yang mengacu pada fosil yang telah mengalami proses pengubahan atau perubahan setelah terbentuk awalnya. Rework fosil dapat terbentuk melalui berbagai proses seperti pelapukan, erosi, pengangkutan, dan pengendapan ulang. Soal yang kedua adalah jelaskan 5 contoh proses fosilisasi yang dapat terjadi pada organisme, serta jelaskan perannya dalam eksplorasi sumber daya kebumian. Contohnya yang pertama itu adalah petrifikasi. Petrifikasi adalah proses ketika kayu atau tumbuhan mati, kemudian terkubur dalam lapisan tanah atau sedimen, dan kemudian secara perlahan mengalami pergantian sel-sel organik dengan mineral seperti silika. Hasilnya akan menjadi kayu yang berubah menjadi batu. Petrifikasi dapat memberikan pemahaman tentang jenis tumbuhan yang ada pada masa lalu, dan dapat membantu dalam eksplorasi sumber daya mineral seperti batu bara, minyak bumi yang terbentuk dalam kondisi yang serupa. Contoh yang kedua adalah mineralisasi atau permineralisasi. Permineralisasi adalah proses di mana tulang atau cangkang hewan ataupun organisme lainnya yang digantikan oleh mineral, seperti kalsium karbonat, silika, ataupun mineral lempung. Fosil-fosil ini memberikan informasi tentang evolusi kehidupan makhluk hidup dan dapat mengarahkan pada penemuan-penemuan sumber daya alam seperti fosfat atau minyak bumi. Contoh yang ketiga yaitu imprint atau cetakan. Beberapa fosil adalah cetakan atau jejak organisme seperti jejak kaki dinosaurus atau bekas tubuh serangga yang tertinggal pada lapisan batuan. Cetakan ini memberikan informasi tentang perilaku serta interaksi organisme di masa lalu yang dapat digunakan saat eksplorasi. Contoh yang keempat yaitu preservasi organisme lunak. Meskipun organisme lunak biasanya tidak mudah difosilisasi, dalam beberapa kondisi tertentu, organisme lunak dapat terawetkan. Contohnya termasuk penemuan hewan laut seperti Ichthyosaura yang lunak dan memungkinkan untuk memahami tentang keanekaragaman hayati pada masa lalu. Yang penting dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya laut. Contoh yang kelima itu adalah fosil beku. Fosil bekuan terjadi ketika organisme terperangkap dalam resin pohon atau terbekukan oleh es.
Contohnya itu adalah amber dan freeze fosil, di mana dalam amber makhluk-makhluk kecil seperti serangga dapat terfosilkan sehingga dapat diketahui tentang struktur tubuh atau ekologi dari makhluk hidup tersebut. Soal yang ketiga adalah uraikan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan umur relatif dan umur absolut. Umur relatif adalah umur yang mengacu pada metode penentuan urutan relatif dari peristiwa geologi atau fosil dalam hubungannya dengan satu dengan yang lainnya. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa lapisan batuan yang lebih tua berada di bagian paling bawah lapisan yang lebih muda. Dengan menggunakan prinsip ini, geolog dapat menentukan urutan kronologis peristiwa geologi dan fosil di suatu daerah. Namun, metode ini tidak memberikan informasi tentang usia pasti dan peristiwa atau fosil yang terjadi. Umur absolut, atau juga dikenal sebagai usia radiometrik, mengacu pada metode penentuan usia numerik yang tepat dari batuan atau fosil. Metode ini menggunakan prinsip radioaktivitas, di mana isotop radioaktif dalam batuan atau fosil terurai menjadi isotop lain melalui waktu. Dengan mengukur rasio isotop awal dan isotop hasil peluruhan, serta tingkat peluruhan isotop radioaktif, geolog dapat menghitung usia absolut batuan atau fosil tersebut. Metode ini memberikan penggambaran serta informasi yang lebih akurat tentang usia serta peristiwa dari suatu fosil. Soal nomor 4 yaitu uraikan dan jelaskan hubungan antara paleontologi dengan bidang-bidang lain dalam geologi. Yang pertama, stratigrafi. Stratigrafi adalah studi tentang urutan dan hubungan relatif antara lapisan batuan di bumi. Paleontologi berperan penting dalam stratigrafi karena fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dapat digunakan untuk mengidentifikasikan dan membedakan lapisan batuan yang berbeda. Fosil-fosil juga dapat digunakan untuk menentukan usia relatif dari lapisan batuan. Yang kedua itu paleoklimatologi. Paleoklimatologi adalah studi tentang iklim di masa lalu bumi. Fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dapat memberikan informasi tentang iklim yang terjadi di masa lalu, seperti jenis tumbuhan, hewan yang hidup di masa itu. Dengan mempelajari fosil-fosil ini, paleontolog dapat merekonstruksi iklim masa lalu dan memahami perubahan iklim yang terjadi selama sejarah bumi. Selanjutnya ada paleogeografi. Paleogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang konfigurasi dan perubahan bentuk bumi di masa lalu. Fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana daratan dan lautan telah berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, fosil-fosil organisme laut yang ditemukan di pegunungan dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut pernah berada di bawah permukaan laut. Yang keempat, evolusi. Evolusi adalah studi tentang perubahan organisme sepanjang waktu. Paleontologi memberikan bukti langsung tentang evolusi organisme karena fosil-fosil adalah sisa organisme yang telah punah atau yang telah mati di masa lalu. Dengan mempelajari fosil-fosil ini, paleontolog dapat mempelajari dan memahami bagaimana organisme tersebut telah berevolusi dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada biostratigrafi. Ini merupakan cabang geologi yang memanfaatkan fosil-fosil untuk menentukan usia batuan dan mengidentifikasi zona-zona fosil tertentu yang digunakan dalam klasifikasi dan korelasi stratigrafi. Misalnya, jika fosil spesies tertentu ditemukan di berbagai lokasi, hal ini menunjukkan dan dapat membantu menentukan usia relatif dari tempat tersebut. Yang selanjutnya itu adalah geokimia. Geokimia adalah studi tentang komposisi kimia batuan dan mineral. Paleontologi dapat berkontribusi pada penelitian geokimia dengan memberikan petunjuk tentang jenis organisme yang hidup pada masa lalu dan jenis lingkungan yang ada pada waktu itu. Contohnya, fosil-fosil yang ada di bumi dapat digunakan untuk memahami perubahan-perubahan kimia di atmosfer dan oseanik sepanjang sejarah bumi. Soal nomor 5 yaitu mengapa fosil untuk penentuan umur yang baik digunakan fosil planktonik, sedangkan untuk lingkungan pengendapan menggunakan fosil bentonik.
Fosil planktonik digunakan untuk penentuan umur yang baik karena umur planktonik yang cukup pendek sehingga dapat digunakan sebagai fosil indeks untuk memprediksi kisaran umur batuan. Karena memiliki rentang umur yang relatif pendek, mereka seringkali memiliki evolusi yang cepat, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan lapisan batuan yang berbeda dalam skala waktu yang relatif singkat. Di sisi lain, fosil bentonik digunakan untuk penentuan lingkungan pengendapan karena foraminifera bentonik hidup di dasar laut atau di perairan dangkal. Fosil bentonik ini biasanya ditemukan dalam jumlah yang lebih sedikit dan tersebar secara lokal di lapisan sedimen. Karena mereka hidup di lingkungan yang terbatas, fosil bentonik sering digunakan untuk mempelajari lingkungan pengendapan batuan. Misalnya, fosil bentonik yang ditemukan dalam lapisan sedimen yang kaya akan organisme bentonik menunjukkan bahwa lingkungan pengendapan tersebut adalah perairan dangkal atau dasar laut. Fosil bentonik juga dapat memberikan petunjuk tentang kondisi seperti suhu, salinitas, dan keasaman air pada suatu organisme tersebut. Sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih.